Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Baiklah, perkenalkan saya Ibu Rena Retnoningsi. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari sebagai guru IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata untuk implementasi kurikulum merdeka pada materi kurikulum. Nah, untuk aksi nyata pada kali ini, yaitu saya akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Baiklah, untuk materi pada kurikulum ini ada 2 modul yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang kurikulum itu sendiri, kemudian yang kedua tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk modul yang pertama, di sini ada penjelasan apa sih itu kurikulum. Nah, menurut BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Ada 4 komponen dalam kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Kemudian, mengapa kurikulum perlu berubah? Pada saat ini, pemerintah telah mencanangkan adanya kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Tujuannya adanya perubahan tersebut yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, kemudian yang kedua untuk menghadapi perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Semua alasan tersebut agar kita sebagai pendidik maupun peserta didik bisa menghadapi isu kekinian. Yang pertama yaitu adanya perubahan iklim global, adanya teknologi digital, kemudian yang ketiga adanya industri multinasional, dan yang keempat adanya transformasi budaya. Kemudian, mengapa kita juga perlu mengadaptasi kurikulum? Alasan ini yaitu untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah, sehingga nantinya kurikulum dari pusat bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi geografis, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya masing-masing sekolah. Selain itu, tujuan tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, karena antara kondisi sekolah satu dan kondisi sekolah yang lain, pasti kebutuhan peserta didik itu akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu modul 2. Dalam hal ini, kurikulum dalam pembelajaran itu akan diimplementasikan seperti apa? Untuk implementasi kurikulum merdeka, maka kurikulum yang digunakan pada setiap sekolah bernama Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Ini sedikit berbeda dengan kurikulum 13 yang sebelumnya bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Adapun unsur yang harus ada pada KOSP yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ya, demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan terkait aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.